terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Abah mengenai bahwa santri itu jangan sampai meninggalkan aktivitas secara total di dunia pendidikan. Mengenai sesuatu yang lebih luas atau cakupan yang lebih luas, Abah, bahwa kita ini kan warga Nahdliyin yang memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kiprah kita di masyarakat juga bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenai kiprah kita sebagai santri, sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, izin meminta pandangan Abah, kira-kira sejauh mana sih santri dalam berkiprah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah masyarakat, Abah? Ya, jadi memperjuangkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pertama yang harus kita pahami dulu bahwa terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sekarang sudah dibuat bancakan oleh banyak kalangan. Siapapun mengaku Ahlus Sunnah wal itu Jamaah, jadi ya, mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama harus kita berhati-hati. Kadang-kadang alumni pesantren itu dengan ada terminologi aswaja, dia langsung tertarik. Di media sosial kemudian ada tulisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tertarik. Nyangkanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sama seperti ideologi aswajanya orang-orang NU, Nahdlatul Ulama. Padahal kadang-kadang tidak pasti sama. Nah, ini harus teliti. Ada aswaja yang klaim aswaja tapi isinya ternyata bertentangan dengan aswaja yang sebenarnya. Nah, maka dari itu kalangan alumni pesantren yang selama belajar dia didoktrin menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, itu ketika kembali ke masyarakat maka dia bertanggung jawab untuk memperjuangkan dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Ini saya tegaskan bahwa negara Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan sampai saat ini kondisinya itu sangat damai tentram. Kalaupun ada konflik wajar, konflik-konflik yang kecil tapi bisa diredam kemudian tidak menjadi, mohon maaf, perang saudara seperti yang terjadi di beberapa negara yang lain. Nah, ini apa rahasianya? Itu ternyata rahasianya adalah karena Muslim di Indonesia itu mayoritas ideologinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang seperti apa? Yang seperti dipesankan dan diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan tentu diteruskan oleh para kiai, para ulama, para ajengan, para asatidz di Indonesia yang secara genealogi keilmuan itu nasabnya nyambung sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, maka dari itu aswaja An-Nahdliyah harus diperjuangkan dan harus disebarkan di tengah masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan yang mencetak generasi Muslim Indonesia itu bukan dari kalangan, mohon maaf, santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan. Ini bisa jadi Islam yang tersebar di Indonesia itu adalah Islam yang marah, bukan Islam yang ramah. Jadi Islam yang marah itu ya ada hal-hal yang sedikit, kemudian ada yang bilang sih seperti ini, katanya pentolnya korek api. Jadi punya kepala tapi tidak punya otak katanya. Sekali dijegres nyala. Nah ini, jadi dijegres sedikit saja langsung nyala, langsung marah. Nah ini tidak boleh seperti itu. Karena tidak punya akal yang jernih, pikiran yang jernih. Jadi aswaja An-Nahdliyah harus dipertahankan dan harus diperjuangkan dan disebarkan. Dan itu apa yang diajarkan di pesantren-pesantren. Termasuk di pondok pesantren putra-putri as-salafi Babakan Ciwaringin. Memahami soal manhajul fikr atau cara berpikir sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkiprah di masyarakat itu seperti apa, Pak? Jadi begini gampangannya. Sikap wasatiyah moderat itu menjadi barometer utama. Jadi kalau secara ideologi, teori itu ngaji kan ngaji akidah, sudah dibahas tentang misalkan zatnya Allah, sifatnya Allah, kemudian sifat wajib para rasul dan seterusnya.
kemudian tentang rukun iman dan seterusnya. Itu selesai dalam teori yang diajar di pesantren. Ngaji di pesantren, ngaji kitab kuning, referensi utama. Lah ketika kiprah di masyarakat, ini alumni pesantren, maka yang seperti itu diterapkan dalam konteks kekinian. Nah, dalam konteks kekinian itu apa? Jadi kalau orang santri kan sudah meyakini bahwa misalkan qada dan qadar khairuhu wa syarruhu minallah. Jadi kalau sudah ketetapan ya baik buruknya semua dari Allah. Lah kalau semua dari Allah, masa kita kemudian harus marah-marah, kemudian harus mohon maaf harus membunuh orang lain, harus mengintimidasi orang lain. Nah itu kan sama saja dia tidak meyakini apa yang dia mestinya yakini terkait aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di tengah masyarakat ketika berkiprah, misalkan dia bertemu dengan kalangan yang tidak sefaham, orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah, orang-orang yang mungkin secara aktivitas berbeda dengan kita, bahkan secara perilaku juga berbeda, bertentangan dengan kita. Nah, kita menghadapinya itu bukan dengan konfrontasi, bukan dengan intimidasi, tapi kita berbaur. Ya sudah, karena kita orang santri aswaja, kita sih lamun jare gampang emang Islami kayak Islam setel kendo aja kan. Dudu setel kenceng. Jadi setel kendo ku ya santai saja. Ada orang lain yang mungkin masih belum sefaham dengan kita, belum seperilaku dengan kita, belum seide dengan kita, ya sudah kita tetap bergaul, berbaur. Kita tidak perlu sampai mendiskreditkan mereka, kemudian apalagi mengancam, apalagi sampai memperlakukannya tidak baik secara fisik dan seterusnya. Ini tidak boleh. Dan ini terjadi, mohon maaf, pada kalangan yang bukan kalangan pesantren. Orang-orang yang Islamnya semangat, setel kenceng, bukan setel kenjong, yang sering takbir, tapi nggak tahu takbirnya nggak jelas itu. Takbirnya hanya di lisan, takbirnya hanya di lisan, tidak pernah sampai masuk ke hati. Nah itu setel kenceng, yaitu kalau melihat yang tidak sepaham, langsung pengennya dipentungi. Yang tidak seide, pengennya digebrak-gebrak, pengennya disingset, digeburakan di kali. Nah ini jangan seperti itu. Jadi semua beda kepala, beda pendapat. Jadi kita hormati, tapi kita pun tetap untuk berdakwah sesuai dengan cara yang sebenarnya. Jadi itu tadi moderat. Moderat itu kita menyikapi, jangan kemudian dengan cara yang tidak baik, dengan gerasa gerusu, itu jangan. Kita semuanya harus dengan sikap yang moderat. Nah itu.